Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas lagi resume fundamental saham. Kali ini kita akan borongan nih, banyak ya. ADES, BIAN, BBHI, CRSN, Cuan, dan DCEI. Ada 6 ya, ADES, BIAN, BBHI, CRSN, Cuan, dan DCEI ya. Analisa kita ini seperti biasa analisa fundamental yang berfokus pada value investing ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara dan sistem mereka masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan studi ataupun sebagai pertimbangan ya. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ini ADES ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, maka silakan klik di bagian paling bawah, itu tonton video, atau klik link untuk mendapatkan pembahasan kita seutuhnya ke 6 emitennya. Kemudian saya juga sudah meletakkan playlist di deskripsi untuk melihat saham-saham atau emiten-emiten yang sudah saya bahas sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, ADES. ADES ini adalah emiten yang bergerak dalam bidang industri air minum dalam kemasan atau AMDK ya. Ini merek dagangnya namanya ADES ya. Namun mereka juga ada memproduksi roti dan kue ya. Kembang gula juga ada ya. Tapi yang paling utama ini adalah tadi bisnisnya, yaitu air minum dalam kemasan, itu yang paling terkenal. Baik, kita akan lihat dulu dari segi valuasi. Seperti biasa, harganya ini sekitar 9.925-1.900-an ya. Sementara ini book value-nya ini 3.000-an. Berarti sekarang ini harga sekarang ini sudah 2,15 kali lebih mahal ya. Artinya apa? Berarti investor ini menghargai tinggi untuk perusahaan ini atau emiten ini ya. Kemudian kita cek juga dari segi EPS-nya di sini ya. Itu tadi dari segi book value, artinya perusahaan ini dihargai sudah lebih tinggi daripada nilai perusahaannya, 2 kali lebih tinggi. Yang kedua dari segi keuntungan, ini maksimalnya itu 7.400 ya. Sekarang sudah 9.900-an. Ini ada sekitar 34% lebih mahal daripada harga yang seharusnya maksimalnya kita beli ya. Berarti untuk perusahaan ini valuasinya ini mahal ya. Valuasinya mahal, tapi kita mau cek dulu mahalnya ini apakah mahal karena permasalahan rugi. Ternyata perusahaan ini kalau kita cek ya, mereka IPS-nya 742, book value-nya book value-nya 3.000-an. Ini kalau kita perbandingkan itu 23% keuntungan bersihnya. Berarti perusahaan ini sebenarnya bagus ya. Jadi valuasi tingginya ini karena memang mereka untung ya. Valuasinya tinggi ini karena memang mereka untung ya. Sehingga investor ini menghargainya tinggi ya. Kemudian kita mau konfirmasikan lagi dengan dividen sebagai investor ya. Sebagai investor kita ingin melihatnya, ternyata perusahaan ini sampai pembahasan kita ini belum membagikan dividen ya. Berarti tidak atau kurang friendly terhadap investor. Kalau begitu dapat kita buat sebuah hipotesa ya.
bahwa perusahaan ini naiknya berarti karena capital gain ya. Jadi di sini euforia investor melihat perusahaannya yang untung tinggi sehingga mereka berinvestasi di sini dengan cepat. Begitu mungkin bayangannya ya. Namun dalam perjalanannya perusahaan belum membagikan dividen sehingga yang dikejar di sini adalah capital gain-nya ya. Bagi investor ini capital gain-nya. Lanjut kita lihat dari segi cash flow-nya. Perusahaan ini di triwulan 1 free cash flow-nya hanya kelebihan cash flow-nya itu 360 miliar setara dengan Rp610 per lembar saham. Ini sekitar 19% ya. Free cash flow-nya 19% ya, termasuk besar, sangat besar ya. Ini sudah sangat memenuhi kriteria ya. Lanjut kita lihat dari segi aset lancarnya, maksudnya di sini ketahanannya ya. Untuk melihat ketahanan itu kita lihat 3 hal. Yang pertama dari segi aset lancarnya itu 400%, hutang berbunganya tidak ada, hanya hutang tak berbunganya 22%. Ini berarti ketahanan perusahaannya sangat baik ya. Nah, dari beberapa segi ini sebenarnya mereka saling mendukung ya. Terakhir kita ingin melihat saham non warkat ya. Saham yang di masyarakat tadi ya, yang ditradingkan masyarakat yang di bawah 5% itu hanya 8,3%. Nah, nanti kita akan buat analisa juga tentang hal ini ya. Ini berarti pengendalinya bukan retail, pengendali betul-betul pengendali. Terakhir di sini bahwa semua sahamnya berbentuk digital ya. Nah, ini semua sahamnya bisa ditradingkan. Sekarang kita cek kenapa di sini harganya bisa naik dengan cepat. Mungkin karena di sini salah satunya bahwa masyarakat kecil yang di bawah 5% itu hanya 8%. Sehingga di sini kalau bahasa bandarmologinya ya, bisa pengendali bisa dengan mungkin pengendali atau mungkin yang bandar tadi bisa menaikkan harga dengan cepat, dengan tinggi ya. Itu kalau istilah bandarmologinya ya. Cuma kita lihat di sini bahwa masyarakat tidak banyak sehingga harga mungkin bisa saja naik dengan cepat karena supply and demand-nya kecil sehingga untuk naik itu cepat ya. Sehingga di sini yang menjadi fokus itu adalah capital gain-nya tadi, harga sekarang naik tinggi. Baik, kita sekarang simpulkan bahwa perusahaan ini, yang pertama saya menyatakan bahwa perusahaan ini kalau menurut opini saya perusahaannya ini baik, untungnya besar, 23% bersih itu sangat besar ya. Jadi nilai merahnya ini ya, valuasi mahalnya ini sebenarnya bukan karena perusahaannya tidak bagus, karena perusahaannya bagus ya, sehingga dihargai tinggi oleh investor tadi ya. Sehingga di sini capital gain-nya ya tinggi. Kalau kita masuk bagaimana? Kalau kita masuk karena ini sudah dihargai tinggi, tentu saja kita sebaiknya menunggu dulu harganya menjadi turun ya, atau menjadi mendekati harga equilibriumnya. Yang kedua, sebagai investor juga kita melihat bahwa dividennya ini belum ada ya. Jadi itu saja mungkin di sini valuasinya dulu yang kita cek ya. Jadi di sini kalau bahasanya itu adalah euforianya yang tinggi itu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang saham yang kedua ya. Kita di sini cek dulu ya. Menunggu valuasi. Saya akan menyatakan itu saja dulu, menunggu valuasi membaik. Kenapa? Dengan valuasi membaik ya, mungkin saja nanti harganya lebih murah, kemudian bisa juga nanti dividennya membaik ya. Oke, kita tambahkan saja menunggu valuasi dan dividen lah ya.
Mengevaluasi, karena sebenarnya mereka bisa saja membagi dividen ini ya. Kalau menurut pemahaman saya bahwa mereka ini bisa saja harusnya membagi dividen ya, karena dari free cash flow-nya yang besar ya, satu free cash flow yang besar, kemudian aset lancar yang besar, seharusnya mereka bisa membagikan dividen. Tapi mungkin karena pertimbangan saja bahwa harganya sudah sangat tinggi, bisa juga bahwa cukup misal di capital gain-nya ya. Baik, kita lanjut yang kedua, Bayan Resources ya. Yang kedua Bian atau Bayan Resources. Apabila dirasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bayan Resources ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara ya. Mereka memiliki dan mengusahakan penjualan batubara ya. Baik, dari data yang saya dapatkan, yang pertama bahwa harga yang saya catat ini sekitar 18 ribuan ya. Sementara nilai bukunya ini 900-an ya. Jadi di sini harga sekarang dibandingkan nilai bukunya itu sudah 18 kali lebih mahal ya. 18 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Nilai bukunya kan 900-an saja nilai perusahaannya. Sementara investor sudah menghargai di 18 ribuan. Bahkan kemarin kalau tidak salah sampai 20 ribuan ya. Kalau tidak salah ya. Lanjut, dari segi penghasilan, dari segi keuntungan ya. Itu kalau kita mau memvaluasinya maksimal belinya 4.860. Sekarang sudah di 18.000. Artinya apa? Hampir 3 kali lebih mahal daripada nilai valuasinya. Sehingga untuk valuasi saya mengambil hipotesa bahwa perusahaan ini valuasinya mahal. Kalau kita cek lagi, seperti juga dengan perusahaan yang kita bahas pertama tadi, Ades ya. Seperti Ades, bahwa perusahaan ini dihargai tinggi bukan karena mereka rugi atau bermasalah, tapi harganya tinggi ini karena memang perusahaannya untung ya. Bisa kita lihat di sini bahwa keuntungannya ini 486, harga perusahaannya ke 996, itu keuntungannya 48% ya, hampir separuh. Berarti ini sangat besar. Karena itulah kenapa investor menghargainya tinggi. Bagi yang sudah beli ini sangat untung sekali ya. Tapi bagi kita yang tidak beli ya, kalau mau beli sekarang mungkin terlambat istilahnya kan, karena valuasinya sudah tinggi. Baik. Pertama tadi dari segi nilai bukunya ini sudah ketinggian 18 kali lipat. Dari segi valuasi ini hampir 3 kali lipat. Sekarang kita mau konfirmasi ke dividen. Ternyata DPR-nya ini 40%. Dengan DPR 40%, ini berarti pengendali peduli dengan investor ya. Namun sayangnya ya, karena tadi harganya sudah ketinggian, jadi sebenarnya ini bukan masalah pengendali tidak mau membagi keuntungan. Pengendali sudah mau membagi. Kenapa? 40% ya. Namun karena sudah dihargai tinggi, akhirnya dividen yield-nya kecil sekali, hanya 1% ya. Yield-nya hanya 1%. Itu saja permasalahannya, karena harganya sudah terlalu tinggi tadi ya. Baik, dari segi cash flow ya, dari segi cash flow triwulan 1 ini kelebihan arus kasnya ini adalah 9,2 triliun, atau kalau disetahunkan ini 278 rupiah. Free cash flow-nya 27%, 28%. Ini free cash flow yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Baik, kita lanjut dari segi ketahanan perusahaan.
aset lancarnya 241, utang berbunga 7, utang tak berbunga 31. Ini ketahanan perusahaannya kategorinya aman ya. Kemudian untuk masyarakat yang di bawah 5% dan mereka mentradingkannya itu 21%. Ini sudah termasuk kategori standar ya. Nah, sehingga pengendalinya bukan retail dan pengendali retailnya juga tradingnya cukup besar juga ya. Dan saham ini 98%-nya ya kita katakan 100 lah. 100%-nya semuanya berbentuk digital ya. Hanya bisa diperjualbelikan semuanya. Jadi perlu kita cek terus keadaannya ya. Baik, sekarang kita sampai pada hipotesa ya. Ini bukan kesimpulannya, hipotesa. Jadi silakan pahami lagi bahwa yang pertama tadi perusahaannya ini baik ya. Perusahaannya untung besar yang pertama, yang kedua hutangnya kecil, kemudian free cash flow-nya juga besar ya. Jadi termasuk ideal istilahnya dari segi perusahaan ini bagus. Namun untuk kita saat ini kalau mau beli ya, kalau kita mau beli saat ini valuasinya saja yang ketinggian. Karena apa? Sudah dihargai tinggi oleh investor ya. Kita kalau masuk sekarang mungkin ini udah agak terlambat. Kalau mereka yang beli di bawah dari awal, ini memang luar biasa ya. Itu saja permasalahannya. Pada saat kita membahas ya, valuasinya sudah tinggi ya. Dengan dividen yield-nya hanya 1% ya. Di pembelian kita saat ini itu hanya 1%, otomatis ya. Return kita untuk dividen itu di bawah 3%. Kemudian juga valuasinya tinggi. Kalau dia turun harganya, kita akan terkena floating loss yang besar. Oleh karena itu saya akan membuat sebuah opini saya begini, menunggu valuasi dan dividen membaik ya. Kalau dari segi DPR-nya is oke, semuanya sudah oke. Kalau valuasinya membaik, otomatis nanti dividennya juga membaik ya. Karena tadi sudah dihargai tinggi ya. Jadi kemungkinan yang paling rasional kalau menurut saya ini mungkin harganya turun dulu ya, baru dia menuju ke equilibriumnya. Tapi bagi mereka yang sudah membeli, ini sudah menahan hold saja, tidak masalah. Mungkin karena capital gain-nya, misalnya mereka membeli di harga nih misal saja ya 5.000, apa yang terjadi? Di harga 5.000 tetap masih saja tetap, cuma mungkin dividennya nanti sudah lebih tinggi saja 2% ya. Mungkin capital gain-nya yang kalau di sini berarti kalau dibeli di 5.000 capital gain-nya yang besar itu tadi ya, 3 kali lipat ya. Kapitalnya gain-nya yang besar. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan ini seperti Ades juga bahwa capital gain-nya yang besar. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, Alobank Indonesia atau BBHI. Alobank Indonesia ini adalah bank untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi nasabahnya melalui produk jasa dan layanan yang tepat ya. Kalau tidak salah Alobank ini termasuk bank itu ya, bank online ya, bukan bukan misalnya bank konvensional, tapi banknya ini bank online ya. Baik, kita akan bahas juga tentang valuasinya, tentang fundamentalnya. Yang pertama bahwa perusahaan ini ya
dari segi book value dulu ya, bahwa harganya sekarang ini di 890. Ini pembahasan saya di harga 890, tetapi nilai bukunya ini 3.222. Berarti di sini investor menghargainya belum ya. Investor menghargainya belum melebihi daripada nilai buku. Nah, berarti di sini ada ruang bagi kita sebagai investor untuk mengejar sampai ke nilai bukunya. Bahkan ini sangat luar biasa ini. 72% ya. Diskonnya ini 72%. Sangat-sangat besar ya. Diskonnya ini 72%. Sangat besar ya. Kemudian dari segi itu tadi, dari segi kita membandingkan dengan perusahaannya ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan dari segi keuntungannya. Keuntungan perusahaan ini adalah Rp21 ya. Kalau kita bandingkan berarti maksimal beli kan di 210, sementara sekarang sudah 890. Berarti di sini ya harga sekarang sudah 3,24 kali lebih mahal ya. Berarti 324 kali lebih mahal persennya ya. 3,24 kali lebih mahal dari harga yang maksimal kita beli ya. Oleh karena itu ini di sini ada sedikit anomali ya. Dari segi book value ya, dari segi nilai perusahaan ada ruang untuk berkembang, tapi dari segi keuntungan, dari segi EPS-nya ini sudah mahal. Kita cek lagi di sini bahwa keuntungan perusahaan ini Rp21 kalau dibandingkan dengan nilai perusahaannya ini hanya 0,65%. Berarti di sini ya, kalau kita menyimpulkan bahwa keuntungannya sangat kecil ya. Keuntungan bersihnya sangat kecil. Oleh karena itu mungkin kenapa kita akan masuk ke bawah lagi ya, ke bagian dividen. Mungkin saya berasumsi bahwa kenapa di sini perusahaan tidak membagikan dividen. Karena apa? Karena keuntungannya yang sangat kecil. 0,65% kalau dibagi untuk dividen mungkin juga tidak terlalu berpengaruh besar. Kemudian kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan. Untuk bank ini kita untuk bank ini aset lancarnya kita tidak lihat. Hutang berbunganya kosong. Hutang tak berbunganya ini 82%. Nah, untuk bank saya mungkin kalau di bawah 100 ini termasuk perlu tanda tanya juga ya. Artinya apa? Kenapa dana pihak ketiga itu tidak banyak ya? Seharusnya di situ dana pihak ketiga banyak ya. Jadi saya di sini malah mengkategorikannya awas ya. Misalnya kenapa? Bukan aman sebenarnya. Di sini awas kenapa? Karena hutang tak berhubungannya ini sangat sedikit. Berarti dalam artian investasi dari luar itu sangat sedikit. Ini ya kalau menurut pemahaman saya ya. Baik, lanjut ke free cash flow-nya. Ini free cash flow-nya banyak, 2,6 triliun ya untuk triwulan ini. Dan untuk setahun terakhir ini Rp124 per lembar sahamnya, sama dengan 3,86. Oke, termasuk kategori aman saja. Kategorinya aman. Terus untuk sahamnya ya, ini saham yang ada di masyarakat yang bertrading ini hanya 15%. Berarti pengendali bukan retail ya, karena retailnya hanya sedikit. Dan yang ditradingkan pun ini juga
masuk besar ya yang bisa ditradingkan itu hampir semuanya, kalau tidak dikatakan semuanya ya. Baik, dari data-data ini yang pertama kita lihat dulu, yang pertama ada anomali di sini ya. Perusahaannya besar ya. Perusahaannya besar, harganya sekarang dihargai murah, tetapi dari segi keuntungan yang kecil sehingga mengakibatkan valuasinya menjadi mahal ya. Jadi di sini ya, modalnya bahasa kita mungkin di sini ya, modalnya besar tapi untungnya kecil ya. Sehingga untuk perusahaannya bisa berkembang tapi valuasinya mahal ya. Karena keuntungannya yang kecil tadi. Kemudian karena itu pula perusahaan tidak membagikan dividen ya. Nah, karena itu kalau saya mengambil kesimpulan di sini, tapi juga ada satu catatan di sini tadi bahwa sepertinya kalau menurut pemahaman saya bahwa dana pihak ketiga ini tidak atau kurang banyak masuk ya. Nah, karena itu kalau menurut saya pribadi, saya akan menyatakan begini ya, menunggu valuasi membaik. Saya menyatakan itu saja dulu, menunggu valuasi membaik. Valuasinya di sini maksudnya apa? Dia harus untung besar ya, EPS-nya harus naik dulu ya. EPS-nya naik sekitar 110% misalnya. Di sini 150 ya. Misalnya naik menjadi 150. Nah, itu kan hampir 5%. Mungkin dia akan berubah menjadi lebih baik ya. Mungkin begitu mungkin ya. Jadi di sini perusahaan meningkatkan kinerjanya, EPS-nya naik. Nah, baru bisa nanti kita melihat ke hal-hal berikutnya ya. Baik. Memang satu saja yang saya sebutkan valuasinya ya, tetapi di sini nanti efeknya akan memperbaiki semua ya. Seperti itu pemahaman saya. Baik, kita akan lanjut pembahasan saham yang berikutnya. CRSN. Oke, sekali lagi bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share pembahasan kita ini ya. Baik, yang berikutnya ini adalah Karsurin Tbk. Ini perusahaan bidang apa ya? Kita cek dulu. Ini bidang asuransi ya. Ini perusahaannya ini bergerak di bidang asuransi, mungkin ini asuransi mobil kalau tidak salah ya. Ya. Solusi teknis bidang pihak ketiga independen untuk berbagai industri mineral, metal, energi, produk, sistem certification, infrastruktur, digital transformation, environment, sustainability. Ini bidangnya apa ya? Karsurin ini bidang usahanya adalah bidang usaha jasa testing, certification, dan inspection atau TIC ya. Jadi bidangnya testing, sertifikasi, dan inspeksi ya. Baik, kita akan lihat pembahasan laporan keuangan triwulan satunya, bahwa perusahaan ini ya harga sekarang ini di saat saya membahas ini 100 ya, nilai perusahaannya 75, berarti harga sekarang ini 33% di atas dari nilai perusahaannya ya. Berarti ini
di atas tetapi masih dalam kategori wajar ya. Memang di atas dari nilai perusahaannya tetapi di atasnya ini masih dalam kategori wajar. Kemudian tadi harganya 100 ya. IPS-nya 100, maksimal beli 100, berarti ini sudah pas di titiknya ya. Pas di titik, kalau di saat saya membahas ini ya pas di titiknya ya. Di titik akhir wajar. Jadi perusahaan ini memang kalau ini tertera mahal, cuma saya kategorikan bahwa dia wajar, pas di titiknya ya. Pas di titik valuasinya wajar. Baik, dari segi valuasi ini wajar, maksimal beli di 100, harga sekarang 100. Kemudian dari segi nilai bukunya bahwa harga sekarang sudah 33% di atas ya. Kita cek lagi dari segi kepedulian dengan investor. Ternyata sampai saya bahas ini perusahaan belum membagikan dividen ya. Berarti valuasi wajarnya ini dikonfirmasi dengan dividen yang belum dibagikan, sehingga di sini valuasinya wajar dan belum membagi dividen ya. Bagaimana kalau dari segi IPS-nya? Kita cek dulu 10, nilai bukunya 75, ini keuntungan 13%. Berarti perusahaan ini kalau kategori saya di atas 10%, 10% ke atas itu perusahaannya bagus. Jadi dari segi perusahaan bagus saja. Cuma itu tadi bahwa investor menghargainya sudah di atas ya. Begitu pemahaman saya. Dari segi ketahanan perusahaan, aset lancarnya oke, hutang berbunga dan tak berbunganya oke, berarti di sini ketahanan perusahaannya oke ya. Kita cek free cash flow. Nah, sayangnya di sini ya, ternyata free cash flow-nya ya di triwulan 1 ini free cash flow-nya perusahaan minus 97 miliar. Atau dalam setahun terakhir ini minus 34 rupiah per lembar saham. Jadi minusnya ini ya dalam setahun cash flow-nya ini malah minus 44% ya. Kenapa? Kan nilai perusahaannya ini 75, sementara minusnya ini 34, berarti 44%. Mungkin perusahaan ini nanti akan memerlukan dana tambahan ya untuk bisa tetap menjalankan aktivitas mereka ya. Jadi dari segi free cash flow ini awas karena negatif ya. Baik, kita lihat dari segi kepemilikan, kepengendalian oke ya. Kemudian pengendali juga tidak trading ya. Trading, sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa pertama dulu bahwa perusahaan ini pada dasarnya oke. Kenapa? Karena mereka untung, namun valuasinya sudah valuasi wajar dan mereka juga belum membagikan dividen. Namun ada permasalahan bahwa di sini untuk setahun terakhir ini ada permasalahan free cash flow. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa saja nanti memerlukan hutang tambahan atau misalnya juga perlu right issue dan lain-lain ya. Baik, kita ambil simpulan dulu bahwa yang menjadi concern untuk perusahaan ini adalah kita harus menunggu free cash flow-nya harus jangan minus dulu satu ya. Kalau sudah tidak minus baru kita memikirkan masalah valuasi dan dividen ya. Jadi yang pertama adalah menunggu free cash flow-nya membaik. Ini yang paling utama dulu ya. Menunggu free cash flow-nya
membaik. Oke, lanjut pembahasan kita yang berikutnya, Petrindo Jaya Kreasi Tbk ya, atau cuan. Petrindo Jaya Kreasi ini ya, aktivitas mereka adalah holding ya, holding company. Kegiatannya ini ya di bidang apa? Cuan ini atau Petrindo Jaya Kreasi ini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan emas ya. Batubara dan emas. Kemudian ini juga termasuk salah satu saham yang dimiliki oleh konglomerasi milik Pak Prayogo Pangestu ya. Jadi cuan ini termasuk saham dalam kelompok konglomerasi Pak Prayogo Pangestu, termasuk dalam BRPT berarti ya. Baik, kita akan bahas perusahaannya dari segi valuasi dulu ya. Seperti biasa dari segi valuasi, harganya ini dalam pembahasan saya saat saya membahas ini 8.500. Sementara nilai perusahaannya ini hanya 197. Jadi dengan demikian bahwa harga sekarang ini 42 kali lebih mahal daripada nilai buku ya. Kemudian juga keuntungannya ini 55%, berarti maksimal beli ini hanya 550. Harga sekarang 8.500, berarti 14 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. Jadi dapat kita ambil simpulan bahwa perusahaan ini valuasinya mahal ya. Kalau kita lihat lagi bahwa Rp55 ya dari 197 ini keuntungannya itu 27%, 28 ya. Berarti perusahaan ini baik ya. Sebenarnya perusahaan ini baik, bagus ya, karena untungnya besar ya. Hanya tadi mungkin karena dihargai sudah tinggi tadi ya. Kita mungkin pada saat membahas ini kita sudah terlambat ya, istilahnya begitu, karena valuasinya sudah tinggi. Kemudian dari segi investor ini ya, perusahaan belum membagikan dividen. Berarti perusahaan belum investor friendly ya. Oleh karena itu tingginya harga ini seperti tadi ya, kita bahas tadi bahwa tingginya harganya ini berarti karena capital gain-nya itu ya, bukan karena melihat fundamentalnya bagus ya. Padahal fundamentalnya bagus, tetapi harganya yang sudah sangat tinggi naiknya ini ya. Sekali lagi fundamentalnya bagus ya, tetapi harganya yang sudah tinggi ya. Kemudian dari segi cash flow, nah di sini ada masalah kalau menurut pemahaman saya ya, bahwa di triwulan 1 ini cash flow-nya minus 506 miliar ya, minus 506 miliar atau tapi untuk setahun ini malah minusnya 45 rupiah ya. Ini setara dengan minus 22%. Ini termasuk besar, minusnya 22% ya. Berarti perusahaan harus mencari atau mendapatkan dana baru ini 22% untuk menjalankan roda usahanya lagi ya. Sehingga di sini free cash flow-nya awas ya. Free cash flow-nya awas. Untuk ketahanan perusahaan ya, kita cek lagi dari segi aset lancarnya ini oke saja.
Namun hutang berbunganya ini 348% dan hutang tak berbunganya ini 585% ya. Artinya bahwa perusahaan ini dalam berusaha menggunakan leverage. Artinya memanfaatkan hutang ya. Mereka memanfaatkan hutang untuk berusaha ya. Sehingga ada leverage-nya tadi ya. Kemudian pada free cash flow juga untuk triwulan ini ya, free cash flow-nya itu minus ya. Terakhir dari segi kepengendalian ini sangat aman karena saham yang beredar itu pun hanya 15% ya. Ini yang pertama pengendali bukan retail, yang kedua pengendali tidak trading ya. Pengendali tidak trading. Kenapa? Karena hanya 15% ya. Ini tadi saya salah rumus ya. Hanya 15%. Oke. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi perusahaan ini ya, menurut kita ya, menurut pemahaman saya bahwa bahwa banyak hal yang harus ditingkatkan lagi oleh perusahaan ini. Yang pertama itu dari segi ketahanan perusahaan ya. Maksudnya apa? Dia harus memperbaiki hutangnya ya. Kemudian juga ini terkait juga karena hutang yang besar tadi otomatis ada hubungannya juga dengan free cash flow-nya ya. Jadi dua hal ini dulu yang pertama yang harus diperbaiki ya. Dua ini yang pertama ya, yaitu menunggu bahwa ketahanannya atau hutang-hutangnya tadi diperbaiki dan sehingga nanti berakibat positif kepada free cash flow-nya yang akan membaik ya. Jadi menunggu ketahanan dan free cash flow-nya membaik, maka nanti yang lainnya juga akan mengikuti ya. Itu untuk cuan. Kemudian yang terakhir kita membahas ya DCII atau DCI Indonesia ya. Ini hubungannya dengan data center ya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang data center ya. Kalau tidak salah ini milik dari Pak Oto Toto Sugiri kalau tidak salah ya. Jadi ini berarti perusahaan teknologi ya. Perusahaan teknologi ini biasanya termasuk perusahaan yang padat modal. Baik, kita lanjut ke yang pertama seperti biasa dari segi valuasinya dulu. Harga sekarang 35 ribuan. Nilai perusahaannya ini 986 ya. Sehingga ini perusahaan ini dihargai 34 kali lebih tinggi ya. Investor ini sudah euforia sekali ya. Bahasa kita anggaplah begitu dulu, investor euforia sekali ya. Mungkin dengan cara seperti apa kita tidak tahu, cuma sudah dihargai tinggi sekali ya. 34 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya, yang pertama. Kemudian dari segi valuasinya ya, dari segi keuntungan ini 224, maksimal beli berarti kita di 2240. Berarti harga sekarang ini sudah 14 kali lebih mahal. Oke. Ya, kita buat kategori dulu bahwa perusahaan ini valuasinya mahal. Kita bandingkan sekarang dari keuntungannya yang keuntungan bersihnya 224, kita bandingkan dengan nilai perusahaannya ya, itu 22% ya. Keuntungan 22% itu termasuk besar ya. Keuntungan bersih 22% itu termasuk besar.
Berarti kita simpulkan saja dulu bahwa perusahaan ini valuasinya mahal karena memang perusahaannya baik, untungnya besar. Gitu aja simpulan sementara ya. Perusahaannya baik, untungnya besar. Namun tidak dibarengi dengan dividen ya. Kita berharap nanti suatu saat perusahaan membagikan dividen ya. Kemudian kita cek dari segi free cash flow perusahaan ini ya. Cash flow-nya di akhir triwulan 1 ini kelebihan 372 miliar. Kalau setahun itu setara Rp156. Free cash flow-nya mantap 15%. Oke, berarti ini aman. Kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan. Aset lancarnya 132, hutang berbunga dan tak berbunganya aman. Berarti ketahanan perusahaan aman ya. Jadi kita ulang sedikit lagi bahwa perusahaan ini pada dasarnya baik, bagus, untung besar ya. Hanya investor sudah menghargainya tinggi. Ketahanan perusahaannya oke. Kemudian juga dari segi kepemilikan bahwa perusahaan ini tidak dimiliki, tidak dikuasai oleh retail, dan perusahaan ini tidak trading ya. Artinya saham yang berada di KSEI hanya 29% ya. Oke. Jadi dari semua data ini sebenarnya kalau kita menyimpulkan ya, perusahaan ini baik, perusahaan ini bagus ya. Hanya dua saja yang jadi kendalanya di sini. Bahwa yang pertama, investor sudah menghargainya sangat tinggi ya. Karena apa? Mungkin euforianya karena ini adalah perusahaan teknologi dan perusahaan yang untung, satu. Ya, yang kedua, kekurangannya hanya bahwa perusahaan belum membagikan dividen. Itu saja. Jadi simpulan saya menunggu valuasi dan dividen membaik. Menunggu valuasinya ini apa? Berarti kalau seperti ini ya yang paling rasional kita menunggu harganya turun lah dulu begitu. Kemudian juga sambil menunggu bahwa perusahaan ini mau membagikan dividen. Kenapa? Dari segi free cash flow ini besar 15%. Dari segi current ratio juga ada. Jadi kemudian dari segi keuntungan itu 22%. Sebenarnya kalau perusahaan mau membagi dividen ini mungkin saja bahwa bisa saja perusahaan membagikan dividen dan sebaiknya membagikannya. Coba kita cek misalnya 30%, kan mereka ya sekitar 0,19, cukup kecil juga, tetapi setidaknya ada kepedulian, istilahnya kan begitu ya. Baik, inilah pembahasan kita dari semua saham yang kita bahas hari ini. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama di CII, ini bidang apa tadi? Bidang data center. Permasalahannya mungkin kita harus menunggu bahwa valuasinya dan dividennya ini harus membaik. Yang kedua tadi cuan dalam bidang batu bara. Di sini tadi yang fokus kita adalah hutangnya dulu yang diperbaiki, sehingga nanti juga akan berimbas kepada free cash flow-nya yang positif ya. Jadi dua yang harus ditunggu tadi, dari segi ketahanan hutang yang diperbaiki, kemudian juga free cash flow-nya akan mengiring menjadi lebih baik sehingga yang lainnya juga membaik. Yang ketiga, Karsurin tadi ya, di bidang jasa testing, certification dan inspection. Ini yang kita concern tadi juga bahwa free cash flow-nya yang harus naik ya, harus tidak boleh minus ya, sehingga nanti bisa yang lainnya bisa diperbaiki. Selanjutnya ini BBHI ya, tadi
juga bahwa kita harus melebar bahwa valuasinya yang harus diperbaiki ya. Valuasinya yang diperbaiki dari mana? Yang pertama dari segi IPS-nya, berarti keuntungannya yang harus meningkat ya, tidak hanya di 0,% ya. Kemudian buy-in resources tadi ya, ini valuasinya yang harus menyesuaikan dulu ya, sehingga nanti bisa kita untuk masuk ya, karena nih di sini valuasinya sudah ketinggian, harganya tinggi, perusahaannya bagus, cuma sayang harga istilahnya itu valuasinya sudah tinggi, itu saja ya. Kemudian ADES sama dengan sama dengan buy-in resources tadi ya, bahwa perusahaan ini sudah dihargai tinggi ya. Namun di sini saya ada lupa nih, ternyata ADES ini termasuk dalam ekuitas dalam pemantauan, berarti dia termasuk dalam notasi khusus ya. Bisa kita lihat juga di sini bahwa ada kecenderungan ya. Coba kita lihat. Tidak juga ya. Sekali lagi bahwa di sini ekuitasnya dalam pemantauan ini harus diperhatikan baik-baik ya. Meskipun perusahaannya sangat besar, mungkin di sini kayaknya ada hubungannya dengan likuiditas saja ya di sini, berarti mungkin karena non warkatnya yang kecil sehingga pergerakannya sedikit, ini langsung mungkin berasa naik turunnya, mungkin seperti itu ya. Baik, itulah pembahasan kita untuk 6 saham kali ini Medley. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.